sejahtera untuk kita semua. Saya percaya kita dalam kondisi yang sehat, penuh dengan pengharapan. Dan walaupun kondisi saat ini berat dan sulit, namun saya percaya Tuhan menolong dan menopang kita. Nah, hari ini saya hendak mengajak kita untuk menjawab sebuah pertanyaan. Nanti silakan pertanyaan dijawab di kolom komentar di bawah. Kita akan diskusi bersama lebih lanjut. Saya akan reply tulisan Bapak Ibu, komentar Bapak Ibu dan saudaraku semua. Pertanyaan begini, dalam sebuah media sosial yang terbatas pada frame ini, apakah kita masih bisa percaya pada media sosial? Apakah kita masih bisa percaya pada media sosial walaupun yang ditampilkan sebatas frame ini? Saya ingin membawa kita pada sebuah contoh yang paling sederhana dari sebuah framing. Pada saat ini saya memframing bahwa saya memakai kaos polo yang rapi dengan buku-buku yang rapi juga. Nah, yang Bapak Ibu tidak tahu, apakah misalnya buku-buku ini di samping kanan kiri saya gitu ya, berantakan minta ampun. Atau, atau misalnya, apakah saya berkhotbah dengan cara seperti ini? Dengan seperti ini? Atau dengan seperti ini? Nah, dengan seperti apa saya berkhotbah gitu ya? Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu dan rekan-rekan nggak pernah tahu, penonton nggak pernah mungkin bisa tahu, karena apa yang saya tampilkan sebatas frame ini. Nggak lebih dan nggak kurang. Dengan kata lain, sebuah framing berarti saya atau si pembuat konten mencoba untuk mengajak si penonton melihat apa yang saya ingin Bapak Ibu lihat, penonton lihat. Kalau saya ingin penonton melihat sebuah kamar yang bersih, maka saya tampilkan sesuatu yang bersih. Kalau saya ingin penonton melihat bahwa saya rapi, saya menunjukkan bahwa ya lihat saja yang rapi, yang di bawah nanti kita nggak tahu. Silakan Bapak Ibu bayangkan gitu, jangan-jangan saya pakai bantalan mau berenang gitu, ada bebek dan sebagainya. Kita nggak ada yang tahu seperti apa bentuknya. Nah, apakah kita masih bisa percaya pada media sosial yang sekedar menampilkan apa yang bisa mau kita lihat dan apa yang si pembuat konten mau lihat dalam sebuah frame yang terbatas ini? Nah, ini bisa berbahaya karena kemudian kita terjebak pada framing yang dibuat oleh media sosial. Apalagi ada yang disebut dengan echo chamber dan filter bubble. Apa itu? Izinkan saya menjelaskan dengan cara yang paling mudah. Kira-kira begini Bapak Ibu, kalau kita suka mencari resep bikin kue di YouTube, maka kemudian kemungkinan besar kemungkinan gitu ya, apa yang muncul video-video berikutnya adalah video-video tentang membuat kue. Kalau kita buka di Facebook tentang laman seseorang, misalnya laman tentang Lemena, misalnya saja gitu ya, kemudian yang muncul pasti adalah orang-orang yang tersangkut paut dengan Lemena. Dengan demikian kita terjebak dalam sebuah gelembung yang menggunakan algoritma yang sudah dipakai oleh media sosial. Kita hanya melihat apa yang ingin kita lihat dan apa yang media sosial ingin kita lihat. Terjebak dalam sebuah gelembung tertentu. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa keluar dari frame ini? Apakah kita bisa keluar dari bingkai yang membatasi kita ini? Mungkinkah? Tentu nggak bisa. Namun kita bisa memakai sebuah bingkai lain agar kita berhati-hati terhadap sebuah berita, terhadap sebuah pesan, terhadap sebuah pertunjukan yang diberikan oleh media sosial. Apa itu? 1 Yohanes 4 ayat 18. Ini frame kita yang paling penting. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Mengapa saya ajukannya sebagai sebuah frame? Karena dengan demikian kita berpikir memakai hati, yaitu kasih yang dipenuhi dengan kasih. Kalau kita memikirkan dengan kepala yang penuh dengan kebencian, maka hasilnya kita akan menginterpretasikan berita dengan kebencian. Kalau kita melihat berita dengan kemarahan, maka kita akan menginterpretasikan berita dengan kemarahan.
Namun saya mengajak kita dengan begitu banyaknya informasi yang ada saat ini, filterlah dengan cinta kasih, agar hikmat dari Tuhan bisa membuat semua itu menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Framing kita adalah framing kasih, nggak lain dan nggak bukan. Nah, kembali, apakah kita bisa mempercayai framing atau berita atau hal-hal yang kita lihat, konten yang kita lihat di media sosial atau tidak, dan bagaimana caranya frame kasih ini menolong kita? Silakan jawab di kolom komentar bawah. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.